السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kepada kita limpahan-limpahan rahmat dan nikmat, sehingga dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut kita bisa melaksanakan aktivitas kita, baik itu yang berhubungan dengan dunia kita ataupun yang lebih utama adalah yang berhubungan dengan amal ibadah kita, urusan akhirat kita. Maka kewajiban kita selaku seorang muslim ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan kita. Bersyukur kepada Allah dengan hati, bahwasanya kita mengakui, hati kita ini mengimani bahwasanya seluruh macam nikmat itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka apa saja yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian berupa nikmat, maka semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan lisan, yaitu hendaknya lisan kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk kita puji. Ya, kita puji berisi dengan pengagungan dan kecintaan kepada Allah. Kita mengatakan alhamdulillah berarti kita juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah, kita iringi hal tersebut dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan diiringi pula dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syukur dengan anggota badan kita. Ya, maksudnya yaitu kita hendaknya memanfaatkan, kita menggunakan tubuh kita ini untuk menggunakan semua nikmat Allah yang kita dapatkan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sejatinya hakikat syukur yang sesungguhnya itu adalah asyukru ta'atul mun'im. Syukur yang sesungguhnya itu adalah kita mentaati
Allah Subhanahu wa taala Al-Mun'im, itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat. Karena tidak ada lagi yang bisa memberikan nikmat itu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat syukur kita itu adalah kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita, dan kita meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kalinya kita berselawat, mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah satu-satunya manusia yang paling besar jasanya kepada kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling besar jasanya kepada umat ini, karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, membawa rahmat sebagai rahmat untuk semesta alam, bumi beserta isinya, dan termasuk kita, terutama manusia ini. Ya, apabila mereka menerima, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan rahmat yang akan membawa mereka kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman ya'ba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Siapakah orang yang tidak mau, yang enggan masuk surga, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Maka barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang tidak taat atau bermaksiat kepadaku, ya, faqad aba, maka dialah orang yang tidak mau, yang enggan masuk surga. Dan kita tidak akan pernah mendapatkan seseorang di muka bumi ini yang paling merasakan, ya, penderitaan kita melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang beliau tidak menginginkan keberatan, tidak menginginkan kesusahan kepada umatnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang ingin memberikan kemudahan, ya, tidak ingin memberatkan umatnya, ya, terutama dalam masalah agama. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ad-dinu yusrun, agama ini mudah, kata Rasulullah SAW. Ya, beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Beliau merasakan kesusahan yang dialami oleh umatnya, dan itulah salah satu syafaqah, ya, perhatian Rasulullah SAW kepada kita semua. Dan itulah juga salah satu dari sifat, ya, sifat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini kata Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang, ya, kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri-diri kalian, dari jenis-jenis kalian, artinya sama-sama manusia. Ya, Rasulullah SAW itu manusia seperti kalian. Ya. Azizun alaihi ma'anittum, yang dimana Rasul SAW ini azizun alaih ma'anitum, dia ikut merasakan, ya, penderitaan yang kalian alami.
Beliau ini Rasulullah SAW sangat berkeinginan agar semua umatnya ini mengikuti petunjuk hidayah yang beliau bawa. Beliau berharap berkeinginan agar seluruh umatnya ini mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti syariat-syariat yang dia bawa, berkeinginan keras. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Ya, beliau berkeinginan keras agar kalian mendapatkan petunjuk, kebaikan, kemudahan. Beliau berharap keras agar kalian mengikuti semua syariat yang dibawa. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau terhadap orang-orang beriman ini raufur rahim. Ya, sangat lemah lembut dan penyayang. Dan ini dia sifat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menyebutkan beberapa contoh-contoh bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya. Betapa inginnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya ini mudah, ya, diberikan kemudahan. Dan Rasulullah SAW tidak ingin mempersulit. Ya, betapa besar cinta Rasulullah SAW kepada kita umatnya ini dibuktikan dalam satu ucapan beliau, hadis beliau, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya seluruh para nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala doa yang mustajab. Seluruh para nabi diberikan oleh Allah, ya, doa yang mustajab. Ya. Dan semua para nabi telah menggunakan doa-doanya di dunia ini. Ya. Dia minta, dia sudah pakai dunianya doa-doanya ini di dunia ini. Adapun aku, kata beliau, aku simpankan doa itu untuk umatku di hari kiamat. Ya. Adapun aku, doa yang mustajab yang Allah berikan ini belum dipakai di dunia ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau simpan doa itu nanti mau dipakai di hari kiamat. Untuk siapa? Untuk umatnya. Ya, untuk umatnya. Nah, inilah dia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat ini, betapa cintanya, betapa perhatiannya, ya, Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya ini. Ya. Namun sangat disayangkan, ya, banyak di antara umat beliau ini, ya, tidak merasa kalau dirinya disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Justru mereka membalas cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam, perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dengan hal-hal, ya, berupa pengingkaran terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau menerima ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mereka menyandarkan sebuah amalan-amalan yang mereka mengklaim mengatakan inilah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah mengajarkannya, tidak pernah mengamalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah sesuatu, justru kebanyakan dari umatnya, ya, tidak melaksanakannya. Dan sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari sesuatu, ya, justru banyak, ya, dari umatnya yang melakukan larangan tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian yang kemarin kita bahas
terkait tentang al-wala wal bara. Kita sudah sampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan hafizahullah taala. Beliau kemarin menyampaikan famin usulil aqidatil islamiyah annahu yajibu ala kulli muslimin yadinu bihadhil aqidah an yuwali ahlaha wa yu'adi a'da'aha. Dan termasuk fondasi, termasuk dasar-dasar akidah Islam yang wajib diimani oleh setiap muslim yang beragama dengan agama Islam ini, yang berakidah dengan akidah Islam ini adalah mencintai ahlul Islam dan membenci musuh-musuh Islam. Wajib bagi kaum muslimin mencintai ahlul tauhid dan ahlul ikhlas, orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang ikhlas, dan menolong mereka, membantu mereka, baik itu dengan harta, baik itu dengan jiwa, tenaga, ya, baik itu dengan nasihat, ilmu. Maka kewajiban kita untuk mencintai ahlul tauhid dan ahlul ikhlas dan menolong mereka. Demikian pula sebaliknya, wa yubghidu ahlal isyraq wa yu'adihim, dan wajib bagi setiap muslim ya menyatakan, ya menampakkan kebenciannya kepada ahlul isyraq, yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang musyrikin yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, wa yu'adihim, dan memusuhi mereka. Karena yang demikian itu merupakan salah satu dari agama Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim, yang dimana kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pula kita sebutkan ya beberapa contoh-contoh bentuk-bentuk ya loyalitas, kecintaan kepada orang-orang kafir atau musuh-musuh Islam. Ya, kita sudah sebutkan kemarin 10. Dan intinya ya kajian kita mengingatkan poin yang ke-7, musyarakatuhum fi a'yadihim. Ya, ikut serta pada perayaan-perayaan mereka, au musa'adatihim, atau membantu mereka fi iqamatihim, ya, di tempat-tempat mereka, au tahniatihim, atau mengucapkan selamat ya atas perayaan hari-hari besar mereka, au khudur, ya, atau menghadiri perayaan-perayaan tersebut. Maka ini tentunya ya sering-sering harus kita ingatkan diri kita, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sampaikan hal ini lagi ya karena hitungan hari sebentar lagi perayaan tersebut akan datang. Maka hendaknya kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita dan keluarga kita, ya, agar kita tidak ikut sedikit pun ya dalam melakukan perayaan-perayaan tersebut. Dan satu hal yang sangat penting, satu hal kaidah yang diajarkan dalam agama kita, bahwasanya setiap apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti ada maslahatnya, pasti ada manfaatnya. Ya, ini yang harus kita pahami. Ya, apapun pesuruh-pesuruh Allah atau pesuruh-pesuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus yakin pasti arak manfaatnya, arak faedahnya, pasti arak. Setiap perintah kebaikan pasti arak manfaat-manfaatnya. Demikian pula sebaliknya, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala,
setiap apa saja yang dilarang, ya, setiap apa saja yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti ada mudaratnya. Apapun jua balak itu si Allah Subhanahu wa taala, balak itu ingatan itu si Nabi sallallahu alaihi wasallam dendek gawe pasti arak kelengiannya, pasti arak kerusakannya. Dan ini harus kita yakini. Termasuk perayaan-perayaan, ya, apalagi perayaan tersebut tidak datang dari Islam, apalagi sudah jelas-jelas asal muasal perayaan-perayaan tersebut datangnya dari orang-orang kafir, dan Allah beserta Rasulnya melarang balak nite dendek minum-minuman, balak nite dendek karena ikut merayakan. Kenapa? Karena di situ ada mudarat-mudaratnya, ada kerugian-kerugiannya. Maka di kesempatan yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik. Kita akan sebutkan, ya, beberapa kerusakan-kerusakan dalam perayaan-perayaan yang tidak datang dari agama Islam. Ya. Mengikuti perayaan-perayaan, ya, yang tidak datang dari ajaran Islam, entah itu tahun baru atau perayaan-perayaan yang lainnya, apapun itu, ya, selama itu tidak datang dari agama Islam, tidak diperintahkan oleh Allah dan tidak diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti itu ada kerusakan-kerusakannya. Maka kita bacakan ada beberapa kerusakan-kerusakan dalam perayaan-perayaan, ya, yang tidak datang dari syariat Islam, baik itu tahun baru atau yang lainnya. Yang pertama, ya, merayakan tahun baru berarti merayakan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dilarang. Merayakan tahun baru adalah merayakan sesuatu hal yang dilarang, ya, karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Perlu diketahui bahwasanya perayaan kaum muslimin itu hanya dua saja. Dan ini disepakati oleh para ulama, hanya dua perayaan kaum muslimin yang datang dari Allah dan Rasulnya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana li ahli al-jahiliyyati yawman fi kulli sanatin yal'abuna fihima. Falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah qala kana lakum yawman tal'abuna fihima wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yawmal fitri wa yawmal adha. Rawahu an-Nasa'i. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dulu ketika, ya, orang-orang jahiliyah mereka memiliki dua hari raya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, beliau mendapati orang-orang jahiliyah memiliki dua hari yang mereka bermain-main. Ya, mereka bersenang-senang pada dua hari itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, beliau mengatakan, "Kana lakum yauman." Dulu kalian punya dua hari. Tal'abun, yang kalian bermain-main pada hari itu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggantikannya untuk kalian dengan yang lebih baik dari keduanya, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Dari hadis ini menyatakan, menjelaskan bahwasanya
hari raya yang datang, ya, atau perayaan-perayaan yang datang dari Allah dan Rasulnya itu hanya dua saja untuk kaum muslimin, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Berarti selainnya itu, ya, adalah perayaan-perayaan yang tidak dicontohkan, yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merayakan tahun baru berarti bertasabbuh, meniru-niru dengan orang-orang kafir. Ya. Bertasabbuh ini dilarang. Makanya benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat sampai umatku ini akan mengambil sunnah-sunnah dari generasi-generasi sebelum mereka. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ngomong 1400 tahun yang lalu, beliau bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai umatku ini mengambil petunjuk atau sunnah-sunnah dari generasi-generasi sebelum mereka. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zira'an bi zira'in, ya, setapak demi setapak, sehasta demi sehasta. Ketika mendengar hadis ini, para sahabat langsung bertanya, faqila ya Rasulullah. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kafarisa war-Rum, apakah itu seperti orang-orang Persia dan orang-orang Romawi? Langsung sahabat mengatakan, apakah maksudnya mengikuti sunnah-sunnah kaum sebelumnya itu maksudnya orang-orang Persia, Faris, Persia, atau Ar-Rum, Romawi? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa manin nasi illa ulai. Siapa lagi kalau bukan mereka-mereka itu? Ya. Saya malikan lamun dia pada. Ya. Rahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Nabi sudah mengingatkan bahwasanya benar, ya, umatnya ini mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelumnya. Ya. Dan dalam hadis yang lainnya Nabi mengingatkan kita, ya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru sebuah kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Dan perlu diketahui jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan ada beberapa kaidah dalam masalah tasabbuh atau meniru-niru. Di antaranya disebutkan bahwasanya dikatakan suatu itu tasabbuh, ya, kalau mengikuti sesuatu yang menjadi kekhususan orang kafir. Adapun kalau kita mengikuti sesuatu yang itu bukan kekhususan orang-orang kafir, maka itu bukan disebut tasabbuh atau meniru-niru mereka. Jadi dikatakan tasabbuh kalau kita mengikuti atau kita meniru sesuatu yang menjadi ciri khas, baik itu simbol mereka, baik itu ibadah-ibadah mereka, ciri khas ibadah mereka, ciri khas adat mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka, ciri khas agama mereka, ciri khas akhlak-akhlak mereka. Ya. Nah, kalau kita mengikuti hal tersebut yang menjadi kekhususan mereka, maka itu baru dikatakan tasabbuh, yaitu meniru-niru mereka. Adapun kalau kita melakukan suatu perbuatan yang itu bukan, ya, ciri khas dari mereka, maka itu tidak dikatakan tasabbuh. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Nah, kemudian yang ketiga, di antara kerusakan mudarat yang ditimbulkan perayaan-perayaan yang tidak datang dari Islam,
adalah merekayasa amalan yang tidak ada tuntunannya di dalam tahun baru atau dalam peringatan yang lainnya. Jadi orang akan melakukan merekayasa, membuat-buat amalan, membuat-buat suatu ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ucapan sebagian mereka, apa katanya? Ketimbang terkumpul-kumpul nunggu pergantian hari sampai jam 12 di lapangan rame-rame, ya lebih baik kita kumpul-kumpul di masjid mengadakan pengajian, zikir, membaca Al-Quran. Ya, ini namanya merekayasa ibadah. Ya, zikir itu amalan yang sunnah. Membaca Al-Quran juga amalan dianjurkan. Ya, namun kalau dihubung-hubungkan, dikhususkan, dipadukan karena ada ya momen-momen tertentu, maka ini menjadi mengkhususkan dan ini butuh dalil kita untuk melakukannya. Ya. Maka ini namanya merekayasa amalan. Ketimbang tersuwe-suwe, ya, ketimbang nunggu-nunggu sampai jam 12, apalagi musim hujan, lebih bagus di masjid. Berzikir bareng-bareng, baca Al-Quran, ya, kan lebih bagus. Nah, ini namanya merekayasa, ya. Nah, maka ini akan timbul, ya, ketika seorang melakukan suatu perayaan yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya, ya. Maka apa jawaban kita kepada orang-orang yang seperti itu? Ketimbang terkumpul-kumpul lapangan, ya, lebih baik terkumpul di masjid, ya. Maka kita jawab mereka sebagaimana dulu juga pernah terjadi di zaman sahabat. Ada beberapa orang, mereka kumpul-kumpul di masjid berzikir, ya, dipimpin oleh satu orang dengan menggunakan beberapa kerikil-kerikil, ya. Mereka mengatakan sabbihu mi'ah, ya, bertasbihlah 100 kali, ya, ucapkan subhanallah 100 kali, kemudian, ya, hallilu mi'ah, ucapkan la ilallah 100 kali, ya, dipimpin kumpul-kumpul di masjid, ya. Maka datanglah ada seorang sahabat melaporkan hal itu kepada sahabat Ibnu Mas'ud, dan dia pun datang ke masjid itu, ke kumpulan orang-orang yang sedang melakukan hal itu, dan menasihati mereka. Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa cepatnya kerusakan kalian, katanya. Ya, padahal Rasulullah enggak lama meninggalnya, pakaiannya itu masih tilah, pakaian beliau belum usang, piringnya arena, di mana belak, piringnya belum hancur. Betapa cepat kalian ini celaka, rusak, wahai umat Muhammad. Maka salah seorang pimpinan tokoh mereka itu mengatakan, ya, dia mengatakan apa? Ya Abu Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, kami melakukan ini tujuannya tidak lain kecuali hanya untuk kebaikan, kebagusan, kata mereka. Apa kata Ibnu Mas'ud membantah ucapan mereka? Wa kam min muridin lil khair la yusibah. Ya, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun dia tidak mendapatkannya. Maka kita katakan juga kepada orang-orang yang sekarang mengatakan ketimbang terkumpul-kumpul di lapangan nunggu pergantian sampai jam 12, lebih bagus terkumpul-kumpul di masjid, ngaji, berzikir dan lain-lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Kita katakan kepada mereka, ya, wa kam min muridin lil khair la yusibah. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkannya. Nah, kemudian yang keempat, ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kerusakan dalam perayaan yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya, maka seorang akan terjerumus dalam keharaman dengan mengucapkan selamat atas perayaan tersebut, ya. Mengucapkan selamat atas perayaan
perayaan yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya, bahkan dengan jelas perayaan itu datang dari orang-orang kafir, berarti kita menyetujui perayaan tersebut. Ya, seorang ketika mengatakan misalnya selamat Natal kepada orang-orang Nasrani, berarti dia setuju dengan perayaan tersebut. Padahal ya, asal muasal orang melakukan Natal itu untuk merayakan kelahiran anak Tuhan. Ya, merayakan kelahiran anak Tuhan. Ya. Padahal apa? Menurut akidah orang Nasrani, Allah itu punya anak. Allah itu arah anaknya. Sedangkan kita umat Islam bilang jelas membaca apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bilang jelas baca qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini setiap hari kita baca. Kok sekarang kita mengatakan selamat Natal? Berarti apa gunanya baca itu lam yalid wa lam yulad? Ya. Dan ini suatu yang sangat dilarang, bertentangan dengan akidah Islam. Ya, dan Allah sendiri pun sangat marah. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya sangat silih dengan akidah niki. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan di dalam surat Maryam, Allah mengatakan takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard wa tahirul jibala hudda aw hadda. Hampir-hampir langit itu menjadi pecah. Ya, hampir-hampir langit itu belah. Ya, kemudian bumi ini menjadi pecah dan gunung-gunung menjadi hancur. Anda'u lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah itu punya anak. Nah, ini apa Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Luar biasa murkanya Allah ketika dikatakan Allah itu punya anak. Langit hampir pecah, bumi juga akan pecah, hampir pecah, gunung-gunung hancur. Ya. Anda'u lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, tidak layak, Allah sendiri mengatakan ya, tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan anak. Ya. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Segala apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, semuanya datang kepada Allah itu sebagai hamba. Ini dalam surat Maryam. Ya, Allah Subhanahu wa taala sangat murka kalau dikatakan Allah itu punya anak. Dan sekarang orang Nasrani merayakan Natal itu karena meringati karena kelahiran anak Allah. Kemudian kita mengatakan apa selamat Natal, maka ini tentu bertentangan dengan akidah kita. Nah, kemudian Ibnu Qayyim dalam Ahkam Ahlul Zimmah mengatakan, adapun memberi ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir, seperti mengucapkan selamat Natal, ya, adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan ijma. Apa arti ijma? Kesepakatan para ulama. Ya, ini kata Ibnu Qayyim. Ya, tidak boleh kita mengucapkan apa namanya? Ucapan selamat tahun baru, selamat Natal, itu tidak boleh. Ya. Karena itu simbol perayaan-perayaan orang kafir. Sudah jelas sejarah membuktikan perayaan tahun baru itu tidak datang dari Islam. Ya. Nah, yang kelima, di antara kerusakan melakukan perayaan-perayaan yang tidak dicontohkan dan tidak datang dari Allah dan Rasulnya, itu akan berimbas meninggalkan perkara wajib. Salah satunya adalah melalaikan sholat 5 waktu. Dan ini banyak ya orang karena bergadang malam ya sampai tengah malam, ya akhirnya sholat subuhnya pun
kelolosan. Ya. Meninggalkan kewajiban. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan kaum muslimin tidaklah berselisih pendapat atau mereka bersepakat bahwa meninggalkan sholat wajib atau sholat 5 waktu dengan sengaja termasuk dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar daripada dosa membunuh, daripada merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Demikian juga Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, orang yang mengakhirkan salat hingga keluar waktunya termasuk pelaku dosa besar, dan yang meninggalkan salat, yaitu 1 salat saja, dianggap seperti orang yang berzina dan mencuri. Karena meninggalkan salat atau luput darinya termasuk dosa besar. Oleh karena itu orang yang meninggalkan sampai berkali-kali termasuk pelaku dosa besar sampai dia bertaubat. Sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan salat termasuk orang yang merugi, celaka, dan termasuk orang mujrim yang berdosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita dalam hadis Buraidah bin Al-Husayb Al-Islami, beliau bersabda, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Perjanjian antara kami dengan mereka, maksudnya dengan orang kafir, adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Nah, kemudian yang kelima di antara kerusakan yang timbul ketika melakukan perayaan tersebut adalah bergadang tanpa ada hajat. Bergadang ini tidak diperbolehkan kalau tidak dibutuhkan, kalau tidak ada kemaslahatan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis dari Abu Barzah, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditsu ba'daha, rawahu Bukhari. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya, tidur sedikman waktu isya dibenci, wal haditsu ba'daha, dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Ngobrol-ngobrol setelahnya, berbincang-bincang setelahnya, tentunya ini berbincang-bincang yang tidak ada manfaatnya. Kalau berbincang-bincang tentang masalah ilmu, bergadang karena ilmu, maka itu diperbolehkan. Sekarang orang yang melakukan perayaan sampai jam 12, sampai jam 1, apakah mereka berbicara tentang ilmu, bicara tentang dakwah, bicara tentang kebaikan, bicara tentang agama? Tidak. Nah, ini bertentangan dengan hadis ini. Kemudian yang ketujuh, terjerumus dalam perbuatan zina. Di antara kerusakan yang timbul dari perayaan-perayaan tersebut adalah terjerumus dalam zina. Makanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kutiba ala ibni Adam nasibatun minaz zina mudriku dzalika la muhalata fal aynani zinahuma an-nazar wal udunani zinahuma al-istima' wal lisan zinahu al-kalam wal yadu zinaha al-batsu wal rajul zinaha al-khuta wal qalbu yahwi wa yatamanna wa yusaddiqu dzalika al-farju wa yukadzibuhu, rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau telah ditetapkan bagi anak Adam ini ada bagian-bagian dari zina. Kedua mata zinanya adalah melihat, kedua telinga zinanya mendengar, lisan zinanya berbicara, tangan zinanya memegang, kaki zinanya melangkah, wal qalbu
yatamanna, sedangkan hati zinanya adalah berangan-angan kosong. Wa yusaddiqu dzalikal farj, dan yang membenarkan demikian itu adalah kemaluan dan yang mendustakannya. Ya. Jadi dalam perayaan kita akan melihat sesuatu yang haram, wanita yang tidak halal, zina mata, mendengar apa? Musik, nyanyian, ya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melangkah ke tempat-tempat itu, zina kaki, ya, akan memegang karena orang banyak bersentuhan, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya, ini kerusakan-kerusakan yang timbul. Nah, kemudian yang ke-8 adalah mengganggu kaum muslimin. Di antara kerusakannya mengganggu kaum muslimin. Padahal mengganggu kaum muslimin adalah dilarang, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rahul Bukhari wa Muslim. Orang itu dikatakan muslim apabila orang muslim yang lainnya selamat dari gangguan tangannya, dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Nah sekarang meledakkan percon, kembang api, ya, ini mengganggu bukan? Mengganggu. Arak dengan sakit, kaget, apalagi sakit jantung nanti dengar itu meledak bisa mati orang. Ya. Atau sakit gigi misalnya, tidak boleh. Ya. Mengganggu itu tidak diperbolehkan. Ya. Maka ini akibatnya timbul kalau hal seperti itu, dan ini pasti terjadi, mengganggu. Nah, kemudian Ibnu Battal mengatakan yang dimaksud dengan hadis di atas adalah dorongan agar seorang muslim tidak menyakiti kaum muslimin lainnya dengan lisan, tangan, dan seluruh bentuk menyakiti lainnya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan orang yang baik adalah orang yang tidak menyakiti walaupun itu hanya dengan seekor semut. Ganggu semut doang, terganggu tedes doang, dikanggu, apalagi terganggu manusia. Ya. Tedes terganggu, ganggu ya. Semut tidak boleh diganggu. Nah, kemudian yang ke-9 adalah meniru perbuatan syaitan, yaitu melakukan menghambur-hamburkan harta, tabzir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubadziru tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin." Janganlah kalian melakukan menghambur-hamburkan, perbuatan menghambur-hamburkan, karena semuanya itu adalah perbuatan orang-orang yang menghamburkan hartanya adalah merupakan saudara syaitan. Jelas Allah mengatakan di sini pemborosan. Ya, beli mercon mahal harganya, terus mending sikit dua yang beli, duit yang beli, belum yang lainnya, ya. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Harta adalah titipan Allah dan Allah akan menanyakan kita tentang nikmat harta tersebut. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 di sini adalah menyia-nyiakan waktu. Dan jelas ini kalau melakukan hal tersebut, ya, merayakan, mengikut, menyemarakkan, maka ini jelas menyia-nyiakan waktu. Merayakan tahun baru termasuk membuang-buang waktu, padahal waktu sangatlah dibutuhkan, sangat berharga dan bermanfaat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, rawahu Tirmidzi. Ya, termasuk baiknya Islam seorang itu adalah apa? Meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya, maka ini hendaknya kita berusaha memanfaatkan waktu kita. Imam Ibnul Qayyim juga mengingatkan kita. Ya, beliau mengatakan menyia-nyiakan waktu, ya, itu lebih berbahaya daripada kematian. Ya, karena apa? Karena menyia-nyiakan waktu itu memutuskan kita dari Allah. Orang kalau menyia-nyiakan waktu terputus dari Allah. Kenapa? Karena sempat beribadah. Ya, adapun kalau kematian itu apa? Ya, sedangkan kematian hanyalah memutus kita dari dunia dan penghuninya. Kita putus dari dunia dan penghuninya. Tapi kalau melalaikan waktu, kita akan putus dari Allah karena waktu kita terbuang. Karena di antara hal yang berharga bagi seorang muslim itu adalah waktunya. Dan bagian dari waktu itu adalah umur. Makanya oleh karena itu Nabi SAW mengatakan kita khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Seutama-utama, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalnya. Wa syarrun nas, sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya dan jelek pula amalannya. Terakhir kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan kaum muslimin, keluarga kita dimanapun mereka berada,
Ya, semoga kita semuanya kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah dari kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, ya, dan semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita terus di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita untuk mengikutinya, dan kekeliruan, kesalahan datangnya dari syaitan dan diri kami pribadi, dan haram untuk kita mengikutinya, dan kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.